Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 353-355 Setan Darah Sungai Neter. Malam sudah larut, dan cahaya bulan yang terang menyinari daratan. Sedangkan untuk villa di dalam kota langit, suasananya tenang dan damai, dengan sesekali terdengar suara jangkrik. Setelah Kevin Ye pindah ke rumahnya, Michael Liu dan Howard Zhang tidak pergi. Setelah seharian penuh, kedua orang ini tampak berkeliaran di sekitar rumah seperti bayi yang penasaran, memberi Kevin Ye saran yang sangat aneh, seperti membeli beberapa pelindung mastif, atau mencari wanita cantik untuk tidur. Bagaimanapun, semakin licik sudut pandangnya, semakin licik pula kata-kata mereka. Pada saat itu, Howard Zhang dan Michael Liu masing-masing sedang minum secangkir kopi. Mereka berdiri di gedung olahraga di lantai 3 dan melihat ke bawah melalui jendela besar. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan handuk putih tersampir di bahunya. Jelas bahwa keduanya sangat kaya. Hei, Hyacin, menurutmu apa yang sedang dilakukan saudara iparku? Michael Liu mengerutkan bibirnya, melihat keluar jendela ke arah Kevin Ye yang ada di bawah, dan berkata dengan wajah penuh kebingungan. Howard Zhang mengangkat bahu dan berkata, siapa yang tahu, sejak beberapa potong batu pecah itu di bawah, Saudara Ye tampaknya menjadi terobsesi, memegang pisau dan mengarahkannya ke batu-batu pecah itu, apa yang mereka lakukan. Sudah 7 hingga 8 jam, sungguh aneh untuk tidak makan dan minum. Michael Liu terkekeh, mungkin saudara iparku mencoba menggunakan pisau untuk mengganti mesin pemotong batu. Mendengar ejekan Michael Liu, Howard Zhang langsung tertawa, hehe, kurasa itu mungkin. Tepat saat mereka berdua saling menggoda tanpa henti, ponsel Michael Liu tiba-tiba berdering. Namun, ketika dia melihat nomor di ponsel, kopi di tangannya hampir jatuh ke lantai. Dengan bersemangat mengangkat telepon, Michael Liu buru-buru menekan tombol panggil dan benar saja, orang-orang yang berhadapan dengannya mengumpat, Michael Liu, dasar bajingan, kenapa kau tidak melihat jam berapa sekarang? Kalau kau masih tidak kembali, aku akan mengunci pintu, dan membiarkanmu tidur di jalanan malam ini. Meskipun dia tidak menyalakan pengeras suara, Howard Zhang dengan jelas mendengar suara Mona Liu dari seberang telepon, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Wajah Michael Liu memerah, dan dia memutar matanya ke arah Howard Zhang. Kemudian, dia dengan cepat menjelaskan ke seberang telepon, kakak perempuan, adik perempuanku, aku tidak akan kembali malam ini. Sebelum Michael Liu bisa menyelesaikan kalimatnya, suara Mona Liu yang meledak-ledak terdengar lagi, tidak akan kembali lagi, beraninya kau. Sejujurnya, di mana kau bercanda? Michael Liu berkata dengan wajah masam, Kak, aku tidak main-main. Kakak iparku baru saja membeli rumah besar dan kami merayakannya untuknya. Seketika, sisi lain telepon terdiam sejenak, Kevin Ye membeli rumah, kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Michael Liu tertawa sinis, baru beberapa hari yang lalu, Kak, izinkan aku memberitahumu, kakak iparku menghabiskan banyak waktu ini untuk membeli rumah besar seluas 5.000 meter persegi. Ada cukup banyak kamar di sini. Kakak perempuan, apakah kamu ingin datang dan tidur di tempat tidur ganda dengan kakak iparku? Mona Liu mencibir dengan keras, Pei, siapa yang mau kamar ganda dan kamar ganda? Biarkan Kevin Ye mengangkat telepon. Kakak iparku ada di bawah sekarang. Dia tidak bisa menjawab panggilanmu. Aku tahu bahwa kamu anak nakal, kamu berbohong padaku. Cepatlah kembali, atau aku tidak akan selesai denganmu. Mona Liu berteriak dengan marah. Michael Liu langsung tertegun, tetapi untungnya Howard Zhang pintar, dan segera menyambar telepon Michael Liu darinya dan tertawa, Kakak Liu, kita benar-benar berada di rumah kakak Ye, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menelepon kakak Ye. Michael Liu segera menoleh dan memuji pemikiran cepat Howard Zhang. Mendengar suara Howard Zhang, suara Mona Liu dari seberang telepon segera menjadi tenang, Hei, Howard Zhang, kamu juga di sini, mungkinkah Kevin Ye benar-benar membeli rumah? Kevin Ye yang saat ini sedang sibuk di lantai bawah tidak tahu bahwa Howard Zhang dan Michael Liu, dua teman jahat ini telah membocorkan berita bahwa dia telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli rumah besar. Saat ini, Kevin Ye masih sibuk mempersiapkan tujuan besarnya kultivasi formasi. 5 potong biji itu mengandung banyak energi roh, tetapi itu bukan poin utamanya. Meskipun kelima batu mentah ini mahal, jumlah energi roh yang terkandung di dalamnya tidak ada apa-apanya bagi Kevin Ye. Kevin Ye membutuhkan kelima biji ini untuk membantunya. Kevin Ye mengayunkan belati di tangannya, tanpa henti mengukir sesuatu di kelima batu itu. Keempat bagian itu selesai.
Hanya satu yang tersisa. Di bawah naungan cahaya bulan, pola-pola aneh berkembang di batu-batu itu. Dari kejauhan, itu tampak seperti naskah tulang orakel dari zaman kuno. Di permukaan batu, selain teks tulang orakel, ada juga beberapa pola berurat aneh. Ini adalah jejak sebuah formasi. Setiap garis bersinar dengan cahaya berwarna darah. Ini adalah gambar esensi darah Kevin Ye, bagian penting dari formasi itu. Kevin Ye basah kuyup oleh keringat, dan wajahnya menjadi semakin pucat, namun jari-jarinya tetap mantap dan kuat saat ia memegang pisau di tangannya. Saat dia sedang mengukir, Kevin Ye memarahi, "Sialan, ini satu-satunya kekurangan dalam hal kultivasi. Siapa yang mengira bahwa aku, seorang dewa kuno, harus menggunakan metode dewa duniawi untuk membuat formasi? Jika berita ini tersebar, bukankah aku akan ditertawakan habis-habisan oleh rekan-rekanku di dunia abadi?" Formasi pengumpulan roh dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diketahui oleh setiap dewa. Hanya saja setiap orang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap formasi. Dalam keadaan normal, selama seseorang adalah dewa duniawi, seseorang dapat menggunakan jejak kehendak ilahi untuk membuat formasi. Pada saat itu, bunga, rumput, pohon, dan pohon semuanya merupakan bagian dari sebuah formasi. Namun, sangat jelas bahwa Kevin Ye saat ini sama biasa-biasa saja seperti harimau yang jatuh ke matahari. Dia tidak dapat mencapai level ini, jadi dia hanya dapat menggunakan metode yang paling kuno dan kikuk untuk membuat formasi. Dengan banyak kesulitan, Kevin Ye akhirnya menghabiskan biji kelimanya. Setelah melakukan semua ini, Kevin Ye hampir jatuh lemas ke tanah. Menjulurkan jarinya dan melihat esensi darahnya perlahan mengalir keluar, Kevin Ye mengutuk lagi, "Sial, ini semua esensi darah, berapa banyak darah yang perlu kumakan untuk menebusnya?" Namun, di dunia ini, selalu ada kerugian. Tidak peduli seberapa besar yang kau inginkan sebagai balasannya, kau harus membayar harga yang sangat mahal. 5 batu mentah berkilauan di bawah ukiran Kevin Ye, terutama pola formasinya, yang melepaskan cahaya aneh di bawah sinar bulan. Sambil menepuk tangannya, Kevin Ye akhirnya berjuang untuk berdiri dari tanah. Akhirnya selesai juga, aku sangat lelah. Saat dia mengatakan itu, Kevin Ye berusaha sekuat tenaga untuk mengambil sepotong biji, lalu berjalan menuju tepi kolam renang luar ruangan. Dengan lemparan santai, terdengar suara dentuman keras. Biji itu memercikkan air yang tak terhitung jumlahnya sebelum tenggelam ke dasar kolam. Garis-garis merah darah di batu itu terus memancarkan cahaya dari air. Setelah mengambil satu biji, dia masih memiliki 4 lagi. Kevin Ye telah meletakkan satu di hamparan bunga villa, di samping pohon pinus dan cemara berusia ratusan tahun. Sedangkan 3 lainnya, satu dilempar oleh Kevin Ye ke dapur pembantu, tepat di samping kompor. Kevin Ye melemparkan sebidang tanah di dekat pagar di atap rumah. Sepotong terakhir dibenturkan ke tanah oleh Kevin Ye di halaman belakang. Setelah melakukan semua ini, Kevin Ye terhuyung-huyung kembali ke ruang tamu. Aula raksasa itu setidaknya selebar beberapa ratus meter persegi. Tanpa ragu, Kevin Ye memilih tempat tepat di tengah ruangan dan duduk bersila. Sebuah cahaya melintas di mata Kevin Ye, dia terkekeh dan berkata, "Semua logam, kayu, air, api, dan tanah telah terkumpul, sekarang saatnya bagiku untuk memulai susunannya." Dengan kilatan cahaya keemasan, mata Kevin Ye menjadi serius lagi. Dia memegang buku panduan di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tanah subur 4 sisi, 5 hari untuk mengungkap esensi teknik ini. Dengarkan panggilanku, aku akan menggunakan kekuatanku yang tak tertandingi untuk mengisi tubuhmu dengan ramuan, segera muncul dan dengarkan perintahku. Bangkit, jatuh, bertarung, bertarung. Menghilang." Mengikuti panggilan Kevin Ye, semua energi roh di tubuh Kevin Ye tiba-tiba melesat keluar dari langit, dan sejumlah besar energi roh menyelimuti seluruh villa, membentuk pilar cahaya. Bola cahaya terus berputar di atas villa di atas kepala Kevin Ye, lalu terbagi menjadi 5 warna cahaya dan melesat ke arah biji yang tersebar di sekitar villa. Dalam sepersekian detik, 5 potong biji itu merespons. Formasi yang diukir pada biji itu segera mengaktifkan kekuatan roh asli biji itu. 5 sinar cahaya melesat keluar dari tanah dan melayang menuju langit yang gelap. Hanya butuh beberapa detik bagi perasaan aneh ini untuk menghilang. Namun, jaring tiba-tiba jatuh dari langit, menutupi seluruh villa Kevin Ye. Itu tampak seperti ki kuat. Di dalam villa, Kevin Ye hanya merasakan gelombang demi gelombang energi roh yang padat mulai memenuhi seluruh villa. Bahkan sungai di luar villa tampaknya telah terpengaruh oleh formasi tersebut dan mulai melonjak liar, karena pilar-pilar air terus-menerus menyembur ke langit. Hahaha, hahaha, selesai, selesai.
Yin dan Yang, 5 elemen, membalikkan arai konvergensi roh. Tawa gila Kevin Ye langsung memenuhi seluruh villa. Meskipun arai konvergensi roh ini kecil, penggunaannya tidak biasa. Pengumpulan roh, hanya dalam sekejap, telah terbentuk menjadi pusaran air hisap yang kuat, secara praktis mengumpulkan semua energi roh di seluruh Linhai ke dalam villa kecil ini. Di Gunung Souyang di luar wilayah Linhai, seorang kultivator tua berjubah putih saat ini tengah menatap fenomena aneh di langit sambil mendesis, formasi. Seseorang menggunakan susunan, siapa yang dapat membuat susunan sekuat itu di Linhai yang begitu kecil? Apakah itu benar-benar aneh? Setelah jeda, Taois tua itu mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah dia? Selain Kevin Ye, siapa yang akan mampu menghasilkan energi dan bakat yang begitu luar biasa? Namun, saat Kevin Ye tertawa terbahak-bahak, dengan rakus menyerap ki roh langit dan bumi, sesuatu yang aneh terjadi. Suara yang terdengar seperti mimpi buruk terdengar di samping telinga Kevin Ye, formasi konvergensi roh 5 elemen. Falcon Ye, kau memang masih hidup. Hahaha, apakah kau pikir iblis ini tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kau telah menghindari alam fana? Jika kau ingin menggunakan formasi konvergensi roh ini untuk memulihkan kultivasimu, jangan pernah berpikir tentang itu. Kevin Ye tiba-tiba membuka matanya dan seluruh tubuhnya terkejut. Iblis darah Styx, kau sebenarnya tidak mati. Hahaha, Falcon Ye, kau belum mati, bagaimana mungkin iblis ini mati? Falcon Ye, kau telah membunuh banyak putra ras Asuraku, hutang ini akan diselesaikan denganmu hari ini. Falcon Ye, iblis ini akan membuatmu berubah menjadi abu, dan mulai sekarang, menghilang dari dunia ini. Kevin Ye sangat ketakutan. Melihat aura berwarna darah yang berputar-putar di depannya, Kevin Ye berteriak, tidak. Bab 354 tahap ke-16 dari Primordius. Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa saat ia meletakkan spirit convergence array, itu akan menarik perhatian rival lamanya, Blood Devil of the Styx. Ini adalah kesalahan Kevin Ye karena ceroboh. Mortal Realm adalah satu-satunya tempat terlarang di semua 9 alam, baik untuk dewa iblis atau hantu, seseorang tidak dapat melangkahkan kaki ke Mortal Realm, dan terlebih lagi, tidak dapat menggunakan Vali yang hebat di Mortal Realm. Kevin Ye mengira bahwa tidak akan ada kesalahan dalam menyiapkan formasi array di Mortal Realm. Siapa yang mengira bahwa saat ia melepaskan spirit ki-nya, ia akan ditemukan oleh Blood Devil of the River Styx yang licik dan licik. Sekarang setelah Kevin Ye terlahir kembali, ia bahkan tidak memiliki kultivasi seorang dewa duniawi, bagaimana ia bisa menahan pelecehan oleh Blood Devil of the Styx? Aliran kabut berwarna darah tiba-tiba mekar di sekitar Kevin Ye saat tawa liar dari Blood Devil Styx bergema di samping telinganya. Kevin Ye dikenal sebagai dewa pertama dari 9 alam, makhluk terkuat di bawah dewa emas transmutasi. Di sisi lain, setan darah Styx adalah iblis nomor 1 di 9 alam, dan kultivasinya juga dalam keadaan asal campuran setengah langkah. Di dunia abadi, keduanya jelas berimbang. Saat Kevin Ye berusaha keras mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya, gangguan oleh setan darah Styx juga terus berlanjut. Dalam situasi ini, kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kultivasi seseorang menjadi liar, tidak pernah kembali. Namun, Kevin Ye tetaplah Kevin Ye, dan seorang ahli berani. Dia benar-benar berani mengejeknya di saat yang genting seperti itu, ketika para iblis menyerbu, iblis darah, sepertinya kau terluka cukup parah dalam pertempuran laut darah tahun itu, apakah kultivasimu jauh lebih lemah? Selain itu, kau juga takut pada pantangan Dao Father, dan tidak berani bergerak di alam fana. Falcon Ye, aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, kau masih pandai berbicara. Itu benar, aku takut pada Dao Father, tetapi dengan kultivasimu saat ini, aku dapat mencubitmu sampai mati dengan satu jari. Lautan darah itu tak terbatas. Suara serak itu tiba-tiba berhenti, dan Kevin Ye merasakan perubahan di sekelilingnya. Villa itu hilang, dan rumahnya juga hilang. Darah yang mengalir di bawah kakinya berdeguk, seperti panci berisi darah mendidih. Tetapi mengenai hal ini, Kevin Ye tampaknya menutup telinga terhadapnya. Dia hanya mendengus acuh tak acuh, keterampilan yang tidak penting, itu hanya tipuan. Setan tua Styx, dengan tipuan kecilmu, kau masih ingin memikat pikiranku, bermimpilah. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye segera menutup matanya. Dia mengabaikan para wanita cantik dari klan Asura yang terus keluar dari lautan darah. Semua wanita cantik dari klan Asura ini tinggi dan cantik, dan yang terpenting, mereka semua telanjang bulat. Di dunia ini, tidak peduli hewan jantan macam apa yang melihatnya, mereka tidak akan tergerak.
Namun, Kevin Ye hanya bersikap keras kepala seperti ini saat dia duduk dengan tenang di atas lautan darah, menyanyikan Mixed Origins One Breath Song dengan keras dari mulutnya tanpa sedikit pun emosi atau pikiran yang mengganggu. Tidak peduli seberapa banyak nyanyian dan tarian di atas lautan darah, Blood Devil yang mabuk tampaknya tidak dapat memasuki mata Kevin Ye. Ini membuat Blood Devil yang gelap merasa sedikit terkejut. Hehe, iblis ini tidak percaya bahwa setelah makhluk abadi yang bejat itu melepaskan senjatanya, dia benar-benar akan mengubah jenis kelaminnya dan menjadi wanita yang tidak disukai. Nafsu adalah konsensus universal di dunia abadi terhadap Kevin Ye. Semua orang percaya bahwa wanita adalah kelemahan terbesar Kevin Ye dalam hidup. Namun, Kevin Ye tetap tidak bergerak di hadapan klan yang terkenal paling cantik di 3 alam, dan hanya berbicara dengan nada meremehkan, iblis darah, jangan buang-buang waktumu. Hehe, Falcon Ye, tampaknya kau masih sombong seperti dulu. Karena kau tidak menyukai wanita dari klan Asura, setidaknya kau seharusnya menyukai beberapa dari mereka di dunia abadi ini. Suara iblis darah dipenuhi dengan kebanggaan, Falcon Ye, lihat siapa ini. Setelah itu, sebuah suara yang dikenalnya terdengar di samping telinga Kevin Ye, selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Wajah tenang Kevin Ye segera berubah, dan dia berpikir, lagu ajaib. Segera setelah itu, suara seorang gadis terdengar, Kevin Ye, hidupmu ini sudah cukup. Jangan khawatirkan aku. Sue Wu. Tak lama kemudian, suara pemilik 12 bunga muncul di samping telinga Kevin Ye satu demi satu. Ada erangan, suara robekan, dan suara perlawanan. Teriakan histeris seperti itu terus bergema di lubuk hati Kevin Ye. Kevin Ye berjuang dalam hati, tetapi tetap tidak membuka matanya. Suara setan darah sekali lagi terdengar, orang-orang mengatakan bahwa Falcon Ye adalah karakter nomor 1 di 3 alam. Sepertinya dia juga seseorang yang mencari ketenaran, seseorang yang takut mati. Melihat wanita-wanitamu dipermalukan satu persatu oleh setan ini, kamu masih bisa tetap acuh tak acuh. Baiklah, setan ini ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Setan ini akan mempermainkan wanita-wanitamu dan kemudian membunuh mereka satu persatu di depanmu. Kamu pengecut, lihat saja seperti ini, tunggulah iblis ini mempermalukan 12 wanita tercantik di dunia abadi sampai mati. Jangan datang, Kevin Ye, selamatkan aku, selamatkan aku. Kevin Ye, aku akan pergi dulu. Kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Dasar iblis, lepaskan aku cepat. Suara-suara yang familiar disertai dengan perjuangan, teriakan minta tolong, dan tangisan menyakitkan jatuh ke dalam kekacauan di lautan darah. Alis Kevin Ye tidak bisa menahan kerutan, dan pada akhirnya, dia masih tidak dapat menahan air mata dan rasa sakit di hatinya. Namun, saat Kevin Ye membuka matanya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Ini karena di lautan darah yang kosong ini, di mana ada pemilik 12 bunga. Hahaha, Falcon Ye, wanita memang kelemahanmu, tunggu saja, iblis ini akan membiarkanmu merasakan dirimu sendiri. Tubuh dan jiwamu perlahan-lahan akan menghilang di bawah gigitan gila iblis ini, dan pada akhirnya, kamu akan menjadi zombie. Jangan pernah memikirkannya. Aliran ki berwarna darah memasuki dahi Kevin Ye dalam sekejap kemarahan. Kevin Ye saat ini diselimuti kabut berwarna darah, dan dia tampak sangat menakutkan. Falcon Ye, berhentilah berjuang. Patuhlah pada iblis ini. Jadilah putra dewa darah yang ke-99.999 milik iblis ini. Kevin Ye mengejek, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kejernihan altar spiritualnya. Namun perbedaan kultivasi di antara mereka berdua terlalu besar, dengan putra dewa darah yang menghancurkan segalanya dalam satu gerakan, hal itu dengan cepat menguasai pikiran Kevin Ye. Haha, ini sukses, iblis ini akan berhasil. Falcon Ye, pergilah dan matilah untuk iblis ini. Dengan ledakan tawa arogan, putra dewa darah melancarkan serangan terakhirnya pada Kevin Ye. Kevin Ye merasa bahwa seluruh tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya, dan keinginan spiritualnya perlahan mulai menghilang. Lin Sailing, Mia Fang, Sue Wu, maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak bisa menjanjikan itu padamu dalam kehidupan ini, tetapi sepertinya kita hanya bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Air mata bening perlahan mengalir dari wajah Kevin Ye, seolah-olah mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka dalam hidup ini. Di kehidupan selanjutnya, iblis ini akan menjadikanmu budak iblis ini untuk selamanya. Falcon Ye, ini adalah harga yang harus kau bayar karena telah membunuh klan Asuraku. Pergi dan matilah untuk iblis ini. Tepat saat Blood Devil hendak meluncurkan serangan terakhirnya, tubuh Kevin Ye mengalami perubahan yang mengerikan.
Energi spiritual chaotik dalam dantiannya yang telah menarik dan menarik secara alami mulai melawan. Energi spiritual chaotik yang kuat itu mulai membakar dalam dantian Kevin Ye, dan melepaskan cahaya api yang menyilaukan. Api kekacauan purba, tidak, ini adalah api kekacauan purba, Dewa Iblis 9 Revolusi, ini adalah kekuatan Dewa Iblis 9 Revolusi. Ketika Iblis Darah, yang telah berhasil, melihat api kekacauan purba, semburan rasa sakit yang merobek segera menyebabkan kabut merah darah yang mengelilingi Kevin Ye menghilang. Falcon Ye, beraninya kau benar-benar berani untuk diam-diam mengolah teknik terlarang dari 3 alam. Tunggu saja, kau tunggu iblis ini. Dengan itu, angin gelap dan licik yang mengelilingi villa Kevin Ye mulai perlahan menghilang, gelombang energi yang benar kembali ke sana. Energi roh murni yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di sekitar Kevin Ye di bawah bimbingan api kekacauan primal di tubuhnya. Wajah Kevin Ye yang kesakitan juga mulai berubah, sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kevin Ye membuka matanya sekali lagi, dan 2 cahaya keemasan melesat ke segala arah. Segera setelah itu, seluruh ruangan dipenuhi dengan tawa Kevin Ye, dan itu terus bergema, hahaha, setan darah, terima kasih banyak, putra dewa darahmu secara kebetulan telah menambahkan 30% kekuatannya ke lagu satu nafas asal campuran milikku. Dengan itu, sosok Kevin Ye melintas dan dia muncul di halaman villa, berdiri di tengah udara. Prakarsa Dao, cari Dao, tanyakan Dao, pelajari Dao, pahami Dao, sentuh Dao, kembangkan Dao, dapatkan Dao, lupakan Dao, dapatkan kembali Dao, kuasai jalan pil, kuasai jalan manusia, kuasai jalan alam, kuasai jalan alam, kuasai jalan alam, kuasai jalan alam dan kuasai jalan alam. 16 Primordius, saat aku membuka arai konvergensi roh, seluruh tubuhku menjadi spiritual, dan dengan bantuan iblis darah, kultivasiku benar-benar melonjak ke alam pencarian Dao. Hahaha. Lagu asal campuran satu nafas, Tao tingkat ke-16, Kevin Ye tiba-tiba telah melonjak 3 alam, dia saat ini berdiri di udara, meskipun dia masih tampak sama, tetapi temperamen tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dia tidak lagi dapat menyembunyikan sikapnya. Setelah menguasai lagu asal campuran satu nafas dan mencapai tingkat dasar, Kevin Ye akhirnya mengambil langkah pertama untuk memulihkan kekuatannya, serta menjadi seorang kultivator alam fana. Di alam pencarian Dao, energi spiritual dalam tubuh dapat terbentuk dengan sendirinya, dan tidak perlu lagi dibatasi oleh lingkungan luar. Kevin Ye saat ini bukan lagi tahap gajah naga, tetapi seorang dewa duniawi sejati. Tidak heran dia begitu sombong. Kota Langit, di samping villa Kevin Ye, di villa seluas 5.000 meter persegi itu, Marcus Ye berdiri di halaman dengan ekspresi curiga di wajahnya saat dia menatap rumah besar Kevin Ye yang ada di sebelahnya. Kekuatan yang begitu kuat, ini adalah kekuatan seorang ahli bawaan. Apa sebenarnya yang terjadi di villa itu? Mungkinkah si kecil itu menyusul gajah naga dan memasukinya dalam waktu yang begitu singkat? Setelah itu, Marcus Ye menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, kecepatan ini terlalu cepat, tidak masuk akal. Lupakan Marcus Ye, bahkan Kevin Ye sendiri tidak dapat mempercayainya. Jika bukan karena kemunculan Blood Devil yang tiba-tiba, bahkan dengan bantuan Five Elements Spirit Convergence Array, dengan hati Dao Kevin Ye yang tidak stabil, mustahil baginya untuk menerobos ke tahap pencarian Dao. Bab 355 Pindah Rumah. Tingkat ke-6 dari Transmutation Unity Stage adalah teknik Dao tertinggi. Bahkan Falcon Ye yang abadi dari 9 alam hanya berada di alam dunia bawah dan tidak memiliki nasib untuk naik ke Dao surgawi. Jika Kevin Ye mendapatkan bisnis buah jalan surga selama perang Laut Darah, dia tidak akan dipaksa untuk menghancurkan dirinya sendiri di atas Laut Darah. Istana Taren Hijau benar-benar sebagus besi. Sekarang, aku telah melangkah ke langkah pertama samsara. Duduk di tepi kolam di halaman belakangnya, Kevin Ye menaburkan makanan ikan di satu tangan, dengan wajah penuh senyum. Tadi malam, dia berhasil menembus tingkat ketiga lagu satu nafas asal campuran dalam sekali jalan. Bagi Kevin Ye, ini adalah langkah besar dalam alam kultivasi. Kevin Ye saat ini merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi roh yang tak terbatas. Energi roh yang padat itu terus terbentuk, menyehatkan tubuh Kevin Ye, membuatnya merasa sangat nyaman. Makanan ikan di tangan Kevin Ye berhamburan, dan ketika jatuh ke kolam, langsung berubah menjadi hujan bunga, tampak sangat indah. Saat dia duduk di pagar kayu, Kevin Ye dengan hati-hati merasakan perubahan di seluruh tubuhnya. Dia hanya merasa bahwa energi roh yang beredar di dantiannya setelah mencapai tahap pencarian Dao jauh lebih kuat dan lebih murni daripada di dunia abadi.
Seolah-olah energi roh yang dihasilkan oleh lagu satu nafas asal campuran perlahan-lahan diasimilasi oleh energi spiritual kacau dari Dewa Iblis 9 Revolusi. Dewa Iblis 9 Revolusi, layak menjadi metode penempaan tubuh nomor 1 di era kuno. Dengan alam kultivasi yang sama, energi roh yang dihasilkan di alam fana saat ini jauh lebih kaya dan lebih murni daripada energi roh yang dihasilkan di dunia abadi. Kevin Ye tersenyum puas. Dia sangat puas dengan Dewa Iblis 9 Revolusinya. Menyempurnakan tubuh, menggunakan tubuh sebagai wadah untuk Dao. Jika seseorang hanya berkultivasi dan menyerah dalam memurnikan tubuh, maka tidak peduli seberapa tinggi alamnya, tidak peduli seberapa kuat mananya, tubuh akan tetap lemah. Pada akhirnya, seperti Kevin Ye, yang terlahir kembali dari pertempuran. Dengan kultivasi ganda Dao dan tubuh, keduanya akan menyebabkan kerugian besar dan kerugian besar. Sangat disayangkan bahwa orang terkenal ini terlambat mengerti. Seperti yang diharapkan dari benda tua itu dari Blood Devil. Lebih dari 90.000 putra Dewa Darah adalah klon dari lebih dari 90.000 orang. Kevin Ye menghela napas panjang, dan mendesah pada dirinya sendiri. Di pagi hari, Kevin Ye sendirian di halaman belakang rumahnya, diam-diam merasakan perubahan yang ditimbulkan oleh lagu satu nafas asal campuran. Memahami Dao terkadang merupakan bagian penting dari pelatihan seseorang. Tidak melakukan apapun lebih efektif daripada berkultivasi dengan gila-gilaan. Namun, kultivasi Kevin Ye tidak bertahan lama, karena kedua sosok yang tergesa-gesa itu tiba di taman belakang villa. Di bawah pengaruh arai konvergensi roh Kevin Ye, Howard Zhang dan Michael Liu dapat tidur sangat nyenyak sepanjang malam, seolah-olah mereka adalah babi mati. Yang membangunkan mereka bukanlah matahari pagi yang cerah, tetapi suara samar yang datang dari luar jendela. Kakak Ye, kakak ipar, ada tamu. Ada tamu. Howard Zhang dan Michael Liu keduanya berlari ke arah Kevin Ye dengan gila dari jauh, sambil bergumam sendiri. Mereka jelas memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Kedua orang ini berpakaian rapi dan sangat bahagia. Mereka sama sekali tidak tahu pengalaman hidup dan mati seperti apa yang dialami Kevin Ye tadi malam. Ketika menoleh ke belakang, Kevin Ye melihat kedua orang ini memerah. Sudut mulut Kevin Ye melengkung membentuk senyum yang tidak mengejutkan atau menghina siapapun, sepertinya arai konvergensi roh ini masih sangat efektif. Lupakan Hyacin. Orang ini, di bawah nutrisi arai konvergensi roh, tubuh manusia fana Michael Liu ini, sebenarnya telah terlahir kembali. Tidak perlu banyak, selama dia bisa tinggal di sini selama sebulan, tubuh Michael Liu akan segera mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan dia akan dapat berkultivasi saat itu. Apa yang membuatmu panik? Ada apa? Tanpa menoleh ke belakang, Kevin Ye mengatakan ini dengan suara lembut. Namun, kata-kata yang tampaknya lembut ini, terdengar sangat bermartabat di telinga Howard Zhang dan Michael Liu, dan tidak ada yang berani menolak. Kakak Ye, kita punya tamu. Ya. Kakak ipar, kamu bahkan membawa begitu banyak hadiah. Cepat keluar dan lihat. Tamu. Kevin Ye tertawa bingung, saya baru saja mendapatkan rumah ini kemarin, dan sekarang seorang tamu datang hari ini. Ini terlalu cepat. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye menatap Michael Liu dan Howard Zhang dengan curiga. Kedua orang itu terkejut dan segera menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Bukankah berita tentang Kevin Ye yang membeli rumah besar disebarkan oleh Michael Liu dan Howard Zhang? Menghadapi tatapan Kevin Ye hari ini, tentu saja mereka tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Kevin Ye bertepuk tangan, dan dengan santai melemparkan semua makanan ikan ke dalam kolam, lalu tertawa, karena kalian di sini, maka semuanya adalah tamu, mari kita keluar dan melihat-lihat. Michael Liu dan Howard Zhang tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala mereka ketika mereka melihat Kevin Ye tidak menyalahkan mereka. Dengan Kevin Ye di depan, kelompok segitiga sekolah menengah pertama Ling Hai No. Satu perlahan berjalan dari taman belakang ke halaman depan. Anak baik, benar-benar banyak orang. Kevin Ye melihat ke arah kerumunan di halaman depan dan tertawa. Melihat Kevin Ye akhirnya keluar, semua orang langsung menyambutnya dengan senyuman. Mona Liu adalah orang yang menanggung beban semua ini. Dia mengenakan rok merah muda dan Mona Liu hari ini tampak seperti seorang gadis muda. Selain Mona Liu, kepala pelayan utama Marisa Chu berada di selatan sungai untuk mengunjunginya. Namun, Marisa Chu diikuti oleh seorang pria dan seorang wanita yang memberinya rasa kultivasi yang kuat. Selain beberapa pemuda berbakat ini, satu-satunya orang yang datang ke villa Kevin Ye untuk memberi penghormatan adalah orang-orang tua ini. Ada Dokter Dewa Conor Sue, serta orang tua keluarga Fang Hanshan dan Fang Yude.
Ada juga tetua keluarga Ouyang Changfeng dan tetua keluarga Ouyang Tian. Selain keluarga Tian, pada dasarnya ketiga keluarga besar Lin Hai lainnya telah datang. Setelah beberapa hari, Connor Sue, Fang Hanshan dan yang lainnya melihat perubahan pada ekspresi Kevin Ye. Kevin Ye mengenakan kain karung putih dan tampak tersenyum tulus. Malam itu, aura tajam di dalam villa Connor Sue benar-benar ditarik kembali, tetapi keteguhan dan tulang punggung abadi tubuh mereka membuat mereka semakin terkejut. Hahaha, tetapi kita belum bertemu selama setengah bulan. Teman kecil Ye, kultivasimu tampaknya telah meningkat pesat. Di antara orang-orang tua ini, Connor Sue memiliki hubungan terbaik dengan Kevin Ye, jadi dialah yang pertama memulai lelucon. Kevin Ye terkekeh, dan berkata itu semua keberuntungan, hanya keberuntungan. Saat dia mengatakan itu, Kevin Ye menyapu matanya ke kerumunan dan mengejek, bocah ini hanya kediaman baruku, untuk benar-benar menyusahkan para tetua untuk mengurusnya, itu benar-benar suatu kehormatan. Mona Liu cemberut. Aku bukan seorang senior. Kevin Ye, kau tidak bersikap baik, membeli rumah mewah seperti itu dan tidak memberitahuku. Menghadapi Mona Liu yang bertingkah genit, Kevin Ye hanya bisa tertawa nakal. Jika Michael Liu tidak memberitahuku, aku akan tetap berada dalam kegelapan. Wajah Mona Liu awalnya dipenuhi dengan ketidaksenangan, tetapi dengan sangat cepat, ekspresinya berubah dan dia berkata, lupakan saja, tuanku tidak akan pernah mengingat orang yang rendah hati, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tidak peduli apapun, kau adalah rumah baru bagi Kiao Kiao dan kupikir kau sudah punya rumah sekarang, Anda hanya kehilangan satu mobil, jadi sebaiknya saya selesaikan semuanya untuk Anda. Setelah itu, Mona Liu melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah belakang sekelompok orang. Dia berkata dengan wajah penuh kegembiraan, lihatlah, apakah kamu masih menyukai mobil ini? Pada saat ini, sebuah Lamborghini biru muda diparkir di belakang kerumunan. Itu adalah mobil baru, dengan nama merek yang memukau. Semuanya tampak sangat rajin. Sebelum Kevin Ye bisa mengatakan apapun, Michael Liu berlari seperti angin, Lamborghini, ini Lamborghini edisi terbatas. Kakak, kamu terlalu bias, aku juga menginginkannya. Mona Liu memutar matanya ke arah adik laki-lakinya dan berkata, pergi, belilah untuk dirimu sendiri. Seketika, wajah Michael Liu penuh dengan keluhan, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya adik laki-laki tidak punya pacar sama sekali. Bajingan, Michael Liu, omong kosong apa yang kamu ucapkan, hati-hati aku mungkin akan merobek mulutmu. Mona Liu pura-pura cemberut dan berkata. Fang Hanshan yang berada di tengah kerumunan tidak menyangka bahwa hubungan antara gadis kecil itu dan keluarga Liu juga akan begitu baik. Mona Liu mengabaikan Michael Liu saat itu, dan malah menatapnya, seolah-olah dia adalah gadis kecil yang sangat membutuhkan pujian. Bagaimana, apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Kevin Ye mulai tertawa hambar, aku suka semua hadiah yang kamu berikan kepadaku. Wajah cantik Mona Liu langsung memerah, tetapi dia sangat menikmati apa yang dikatakan Kevin Ye. Di sisi lain, lelaki tua Connor Sue juga ingin mencobanya. Teman kecil Ye, kesenanganmu ini, lelaki tua ini tidak punya alasan untuk mengusirmu. Sambil berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah map dan menyerahkannya kepada Kevin Ye, orang tua ini sudah tua. Orang tua ini tidak berminat untuk memedulikan tempat seperti kuil giok emas. Sebenarnya, Connor Sue telah lama berjanji untuk memberikan seluruh aula emas dan giok kepada Kevin Ye setelah pesta ulang tahun keluarga Fang. Sekarang setelah begitu banyak orang di Connor Sue menyebutkannya di depan semua orang, itu pasti mengalir begitu saja. Kevin Ye tidak mengungkapnya, dan dengan lembut mengambil surat tanah dari tangan Connor Sue, dan berkata, kalau begitu, maka anak itu tidak akan sopan, aula emas dan giok itu penuh dengan makanan lezat, aku sangat menyukainya. Hehe, asalkan teman kecil Ye menyukainya. Segera setelah itu, Marisa Chu, Fang Hanshan, dan yang lainnya semua memberikan hadiah mereka, seolah-olah mereka takut kalah. Tepat ketika villa Kevin Ye berada di tengah-tengah upacara, di sisi lain gunung, beberapa sosok sudah mulai melayang dengan aneh. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pemuda. Hehe, aku tidak pernah menyangka bahwa orang bodoh mampu membeli rumah mewah seperti itu. Sepertinya tuan muda ini benar-benar meremehkannya. Berhenti sejenak, pemuda itu terus mengejeknya, tapi pemandangan di sini benar-benar tidak buruk, memilih tempat ini sebagai rumah terakhirmu tidak akan lebih baik lagi. Sungguh beruntung bagi si bodoh itu. Saat dia berbicara, tatapan mata jahat pemuda itu dengan kejam mendarat di villa di puncak gunung.